investasi emas itu merupakan salah satu saran investasi yang sangat digemari ya oleh Betul. masyarakat. Emas tuh kan salah satu investasi yang sebenarnya difavoritin oleh Iya, orang. betul. Tapi keunggulannya dibanding investasi lain gitu, instrumen yang lain menurut Bapak apa, Pak? Dari data yang bisa kami terima itu ada kenaikan sebesar 13%. Ini aku sambil mendengarkan, Wih. sambil nyatet dikit boleh ya? Oke, iya betul. Hai sahabat clearing, kembali lagi di podcast kita KBI Punya Cerita dengan host kalian tentunya aku, Venia, yang akan menemani kalian di keseluruhan episode kita kali ini. Nah, kira-kira kan tiap minggu tuh kita topiknya suka beda-beda kan? Apa sih topik kita hari ini? Nah, hari ini tentunya temanya beda banget sama yang lain-lain, totally different. Tapi narasumber kita sebenarnya udah pernah kita ajakin dulu di episode sebelumnya. Nama instansinya nanti aku spill karena VIP-nya udah di samping aku nih. Kita sapa bareng-bareng kali ya. Hai Pak Yudi. Halo. Nah Pak, kan ini Iya. pendengar kita mungkin belum pernah ketemu Bapak di Iya. episode kita sebelum-sebelumnya. Walaupun kita pernah ngobrol loh sama tim Metalgo. Nah, Iya. mungkin Bapak boleh perkenalan diri dulu ke sahabat clearing kita. Oke. Terima kasih untuk waktunya, sahabat clearing. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyudi. Saat ini saya adalah Direktur Kepatuhan di PT Abi Komoditi Berjangka yang saat ini kami berfokus selain sebagai pialang pedagang berjangka juga sebagai perantara pedagang pasar fisik emas digital. Oke. Nah Pak, di hari ini, episode kita kali ini tuh sebenarnya aku bisa bilang temanya beda daripada sebelum-sebelumnya. Oh ya. Soalnya nih awal tahun baru, kita tuh Oke. pengen kayak brandingnya tuh baru lagi gitu loh di setiap podcast kita Oke. ini. Nah hari ini kita mau bahas yang menurut aku tuh keunggulannya dari informasi yang Bapak punya. Oke, siap. Namanya tren. Oke. Tren transaksi fisik emas tahun 2024 itu kan kayak klik banget, kayak kita pengen banget nih tahu Pak di Iya. tahun baru, kita pengen Betul. tahu trendingnya kayak gimana biar kalau misalnya kita nanti mau investasi dapet nih informasi-informasi yang spill-spillnya dari Bapak gitu. Oke. Udah siap Pak? Udah siap belum? Oke. Ya, insya Allah. Ya, pertama kita tahu bahwa investasi emas itu merupakan salah satu saran investasi yang sangat digemari ya Betul. oleh masyarakat karena merupakan salah satu investasi yang safe haven gitu. Nah, Kalau kita melihat dari tren yang sekarang ini tahun 2024 ini kan saya katakan lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena perdagangan emas itu di awal tahun ini saja itu sempat mengalami kenaikan 0,3%. Apalagi kalau misalkan kita melihat di tahun 2023 itu kenaikan harga emas itu bisa sampai 2000 di atas 2100 per troy ounce ya. Itu kan satu rekor transaksi yang saya rasa itu rekor yang pernah dicapai yang cukup tinggi. Karena kenaikan emas itu di tahun 2023 aja itu dari data yang bisa kami terima itu ada kenaikan sebesar 13% per tahun. Dari tahun 2000 awal tahun 2023 sampai dengan sekarang itu sudah ada kenaikan sebesar 13%. Itu kan cukup besar kan ya? itu gede banget sih Cukup Pak. besar sekali. Artinya kan kalau kita melihat tren ke depannya di tahun 2024 saya rasa akan lebih menarik. Kenapa demikian? Karena beberapa isu-isu penting itu juga banyak ditunggu investor pada tahun 2024 ini. Di antaranya mungkin nanti kita akan melihat yang sangat mendorong untuk terjadinya kenaikan harga emas kan keputusan The Fed ya tentang rencana untuk penurunan suku bunga. Itu kan juga sangat berpengaruh. Karena kenapa? Karena dengan penurunan suku bunga otomatis kan orang akan mengalihkan investasi ke emas kan. Investasi ke emas terjadi dengan harapan nanti harga emas akan melambung lagi gitu. Tapi keunggulannya selain yang tadi Bapak bisa bilang ya ini kan sebenarnya emas itu kan salah satu investasi yang sebenarnya difavoritin oleh Iya, orang. betul. Tapi keunggulannya dibanding investasi lain gitu, instrumen yang lain menurut Bapak apa Pak? Saya rasa kalau kita mengenal dari investasi itu ada
kategori investasi yang high risk, high return ya. Nah, Betul. benar. Betul, itu sangat related sekali ya. Betul. Ya, related sekali dengan kecenderungan orang untuk berinvestasi. Betul. Apalagi kalau kita bicara dalam wilayah eh, kayak KBI. KBI kan juga sangat concern dalam hal investasi ya. Banget, Investasi mana yang kategori Banget. high risk, mana yang kategori Betul. low risk ya. Kalau kita lihat emas ini kan memang salah satu jenis investasi yang low risk tapi high return. Itu. Iya, Pak. Iya, karena kenapa disebut low risk? Karena lebih cenderung fluktuasi harga emas itu tidak serta-merta seperti kategori untuk investasi yang lain yang setiap dalam beberapa saat bisa terjun bebas, gitu, punya resiko yang tinggi gitu kan. Sementara kalau emas ini kan cenderung low risk. Artinya low risk kenapa? Karena investasinya kenaikannya juga cukup stabil, satu. Di sisi lain juga kepemilikan emas itu ketika kita sudah berinvestasi di emas, kita juga memiliki fisiknya, gitu. Memiliki fisiknya, lantas fisik itu juga nanti bisa kita tarik, gitu. Itu artinya kan memberikan satu pilihan yang cukup menarik ya. Apalagi kalau misalkan saya berbicara dalam lingkup kami ya di PT ABI Komoditi Berjangka, kami memiliki satu fitur, satu aplikasi namanya Metalgo gitu. Itu saya rasa juga sekarang ini juga bisa menjadi salah satu sarana investasi atau melakukan satu aplikasi yang bisa dipakai untuk berinvestasi emas. Itu karena Metalgo ini sendiri merupakan satu aplikasi yang dikembangkan oleh PT ABI Komoditi Berjangka, di mana PT ABI Komoditi Berjangka itu saat ini juga telah menjadi anggota di clearing berjangka juga. Alhamdulillah kami juga sudah menjadi anggota di BBJ, sekaligus juga kami sudah menjadi anggota di bursa. Artinya kalau kita bicara secara pembeda dari investasi yang lain, barangkali kami lebih memberikan satu legalitas yang pasti, yang jelas. Iya, maksud Bapak tuh Itu apa ya, kelebihannya tuh udah pertama terjamin. terjamin, betul. Dan tadi Bapak bilang sebenarnya dia low risk tapi high return, Ya, betul ya kan sekali. Bapak. Dan tadi sebenarnya dihubungin sama yang Bapak bilang soal tren di 2024 Betul. naiknya tuh berapa persen Iya, gitu betul dibanding yang sekali. lain gitu ya, Pak. Betul sekali. Nah, ini sebenarnya lanjutin sama bahasan kita yang selanjutnya, Pak. Jadi itu aku baca nih, Pak. Ini aku sambil baca ya. Iya. Dari platformnya JFX Gold X Ya, kan betul. di episode kita sebelumnya itu kita bahas soal kompetisi yang Bapak jalanin kan Iya, sama oke. bursa kita kan, Bursa Berjangka Jakarta. Nah, di awal tahun saya udah ngambil datanya tuh Selasa di 2 Januari tahun ini banget, harga beli fisik emas tuh berada di posisi USD nih ya, Pak. Iya. 2078 USD per troy ounce. Betul. Itu yang tadi sempat Bapak bilang nggak sih, itu awal yang baik nggak buat Sangat perdagangan bagus. Saya rasa itu awal yang sangat baik. Karena kalau kita melihat dari kecenderungan harga sebelumnya, itu kan harganya kan cukup di bawah ya. Iya, Pak. Artinya kalau kita sudah memiliki investasi emas di periode berikut sebelumnya, misalkan di awal-awal tahun 2023, kalau kita sampai sekarang kita masih memiliki tabungan emas, itu berarti kan nilainya sudah tinggi sekali. Iya, Sudah benar lebih sih, banyak, udah besar sekali gitu. Artinya saya rasa itu juga cukup memberikan yield yang cukup besar ke investor. Apalagi kami juga mengadakan kompetisi ya, kompetisi Betul. trading ini salah satunya kami juga bagian dari upaya kami untuk memberikan sosialisasi. Sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi kepada investor bahwa kami memiliki satu platform di mana investor bisa mengecek langsung. Iya. Jadi kondisi sekarang ketika dia melakukan transaksi, keuntungannya berapa, bahkan kalau misalkan terjadi kerugian berapa, bahkan di beberapa investor yang sempat kami temui itu kenaikannya bisa sampai 5% loh, hanya dalam waktu 2 bulan. Yakin, Pak? Iya, itu karena apa? Karena harga yang ada di JFX Gold X itu memakai harga internasional, Oh, alah. gitu loh. Artinya kalau harga internasional berarti harga itu kan tidak bisa diintervensi oleh siapapun ya. Artinya itu kan memang mencerminkan supply and demand di dunia, di pasar dunia. Makanya ada yang sempat beberapa investor kami juga, wah ini besar sekali gitu. Ya itu yang salah satu yang mendorong kami untuk mengadakan kompetisi itu, salah satunya untuk memberikan informasi kepada nasabah sekaligus menjadi bagian dari kami untuk melakukan sosialisasi bahwa Metalgo itu merupakan satu aplikasi di mana kami sampai dengan saat ini merupakan satu-satunya ya perantara perdagangan yang melakukan transaksi pasar fisik emas di dalam bursa. Itu. Sebenarnya ini yang tadi Bapak tuh menarik banget sih soal harga itu.
angkanya itu tuh dipengaruhin sama dunia kan, Pak. Iya, betul. Sebenarnya tapi apa sih yang mempengaruhi naik turun harga emas tuh apa, Pak? Salah satu yang mempengaruhi tentu eh, geopolitik ya, geopolitik Geopolitik dunia. itu terpengaruh Kita juga. itu kan apalagi yang menjadi isu-isu terkini dalam Hmm. perkembangan ekonomi di dunia itu kan cukup pengaruh. Heeh. Di samping itu juga terkait juga misalkan nanti kenaikan suku bunga. Hmm. Kalau kita relevansinya kita ke Amerika Serikat berarti kan tahun 2024 itu nanti kan juga akan ada pemilu. Awal Nah, pemilihan presiden untuk di Amerika iya 2024 itu benar-benar. ada berita ke sana juga. Mm-mm. Samping itu juga nanti isu tentang penurunan suku bunga. Itu pengaruh sekali. Apalagi ditambahkan juga dengan isu-isu yang lain, misalkan konflik di Timur Tengah nanti Hmm. pada akhirnya nanti akan seperti apa, konflik Oke. yang nanti di Rusia itu juga akan seperti apa. Artinya dunia sekarang masih menunggu apa yang nanti akan terjadi di 2024. Harapannya tentu kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap dalam kondisi yang stabil ya, Iya, iya, tidak iya, terjadi iya. satu peperangan yang melebar. Artinya kalau itu terjadi berarti kan investasi emas itu nilai emas kan akan semakin meningkat. Harapan kita seperti itu walaupun memang akan ada fluktuasi juga ya, tapi justru fluktuasi itu diperlukan ketika misalkan kita menunggu momentum juga. Misalkan ketika harga turun ya kan, ketika harga turun kita menunggu saat itu turun untuk harapannya nanti naik Naik ke lagi atas gitu lagi ya, Pak. gitu. Menarik banget, Pak. Tapi sebenarnya mau nanya yang out of topic dikit sih, Iya. Pak. Kan tadi Bapak bilang itu dipengaruhi sama harga internasional. Tapi sebenarnya di metal gue sendiri, di aplikasi Bapak nih, itu terpengaruh juga nggak sama harga yang di Indonesia? Itu ada pengaruhnya? Kalau kita untuk Indonesia mungkin skala langsung nggak ada ya, nggak, karena kan apa? Karena kalau isu lokal itu kan kalau kita pakai dasarnya kan harga emas dunia ya. Artinya kalau isu lokal saya rasa kalau dalam wilayah Indonesia saya rasa nggak terlalu memberikan dampak yang cukup besar. Paling yang kita lihat ya dalam lingkup yang lebih sempit adalah ya kondisi keamanan di negara Indonesia kita sendiri. Itu artinya, Gitu, Pak. tapi kalau kita bicara dalam arti hubungannya dengan pergerakan harga emas dunia, saya rasa tidak cukup tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap pergerakan harga emas dalam arti secara keseluruhan ya. Namun Oke. demikian yang kita butuhkan adalah kalau salah satu yang mendorong investasi besar itu adalah suasana wilayah di internal dalam negeri. Kan pengaruhnya kan ke situ. Harapannya dengan situasi yang tetap kondusif, orang kan untuk memulai investasi kan juga tidak ada rasa kekhawatiran, kan itu kan. Jadi tidak, kalau secara umumnya paling kita melihatnya dari sisi itu. Kalau dari sisi lokalnya lah, kita tidak mengarah ke sana karena harga yang ditransaksikan dalam platform JFP Gold itu kan mencerminkan harga dunia. Itu merupakan satu gambaran luas untuk ekonomi dunia secara keseluruhan, tidak secara spesifik masuk ke wilayah lokal gitu. Karena kita kan memakai dasarnya itu kan melakukan dasar investasi yang dalam arti market secara luas. Tapi sebenarnya tadi yang menarik juga dari bahasan Bapak itu kenapa bisa dibilang aman? Karena kan sebenarnya walaupun transaksi emasnya itu misalkan digital, tapi bisa ada fisiknya ya, Pak. Betul. Ya itu salah satu itu juga yang membuat kita sebagai investor tentu merasa nyaman dan aman. Karena kan salah satu transaksi fisik emas digital dalam bursa yang sekarang kita kembangkan ini kan bisa melakukan penarikan secara tunai. Walaupun ada beberapa ketentuan tertentu di mana investor bisa melakukan penarikan fisik emasnya. Nah, sebenarnya ini untuk menutup sih perbincangan kita pada episode kali ini sih, Pak. Apa sih menurut Bapak tips investasi atau menabung fisik emas versi Oke. Bapak tapi Oke. ini aku sambil mendengarkan ini sambil nyatet dikit boleh ya? Oke, ya betul. Kita kembali ke topik awal tadi ya, karena kita bicara secara tren ya, tren tahun investasi emas di tahun 2024. Iya. Saya rasa awal-awal tahun ini menjadi satu momentum yang baik. Kenapa? Karena kecenderungan harga itu biasanya akan mengalami kenaikan tuh justru pada semester kedua. Kita kan sekarang ini baru semester 1 ya. Semester 1 itu rentang antara Januari sampai around ya Juni-Juli gitu. Oke. Artinya kalau kita mau mulai investasi sebaiknya memang sekarang. Oke, dicatat teman-teman. Lanjut, terus. Kemudian sekarang kenapa? Karena ini menjadi awal tahun. Harapannya berarti kan ketika nanti kita melakukan investasi pembelian emas di saat ini, berarti harapan kita
dalam perkembangan berikutnya itu dalam bulan-bulan yang akan datang itu tentu kan hasilnya kan Iya, akan lebih kita besar bisa lagi. ngambil keuntungan. Sebagai contoh misalkan kalau kejadian tahun 2023 Heeh. itu kan berarti kan harga emas terendah itu kan sempat mencapai kisaran 1.800 per troy ounce. Itu terjadi di awal-awal tahun 2023. Oh. Sekarang pada akhir menjelang Desember itu kan sempat naik tinggi. Lah, berarti apa? Kalau kita korelasikan dengan sekarang di 2024 ya momentumnya bisa jadi sekarang. Ngerti. Gitu. Makanya ini podcast yang tepat saya rasakan Iya benar. untuk bagaimana kita mengawal investasi emas itu justru di saat ini gitu. Dengan harapan nanti ke depannya nilainya akan makin lebih besar. Oke, nah teman-teman udah sempat dengar ya, berarti menurut Pak Yedi nih trennya udah oke banget nih, pas ini saatnya. Kalau misalnya kata orang-orang sih investasi itu harus di start dari sekarang, Betul, nggak ada betul. kata telat ya Pak. Betul. Iya Pak. Betul. Nah, oke, untuk menutup kita episode kita kali ini, sebenarnya aku mau ada kayak trademark gitu Pak. Oke. Jadi aku bilang KBI, Bapak bilang punya cerita ya. Oke. Oke. 1, 2, 3, KBI. Punya cerita. Oke.